Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwanul kiram, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari yang ke-12 dari bulan Dzulhijjah. Berarti bahwa kita masih berada di hari tasyrik. 10 Dzulhijjah termasuk hari raya Idul Adha, dan 11, 12, 13 masih pada hari-hari tasyrik, di mana seorang muslim diharamkan untuk melakukan puasa. Karena itu maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari tasyrik merupakan hari makan dan minum sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW. Karena itu hari ini merupakan hari raya kaum muslimin. Hari di mana kaum muslimin bersenang-senang, mereka masih bisa memotong kurban dan masih bisa membagikan kurban. Mereka kaum muslimin masih bisa bertakbiran selepas sholat, kemudian mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu maka kumandang takbir, tahmid dan tahlil ini, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pujian yang sangat pantas. Bila kita menyebutkan Allahu Akbar, maka memang Allah Maha Besar. Tidak ada yang melebihi kebesaran dari Allah. Tuhan kita Rabbul Alamin. Tahlil la ilaha illallah merupakan bahagian dari terpenting dalam akidah kita untuk mengiktikadkan bahwa tiada Tuhan selain zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin tidak boleh, tidak wajib mengiktikadkan satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb hanya Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah, la ma'budah illallah. Tidak ada yang wajib untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walillahil hamd, bagi Allah segala puji, pujian yang sangat pantas untuk seluruh keagungan, untuk seluruh kesucian, untuk seluruh kekuasaan. Allah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Allah satu-satunya Rabb yang pantas untuk disucikan. Dan Allah satu-satunya Rabb yang pantas untuk disembah. Karena itu beruntunglah kita kaum muslimin yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan kita hanya Allah. Sebagaimana dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Karena itu maka penyembahan kita kepada Allah harus total. Kita bertuhan kepada Allah harus total, jangan separuh-separuh. Ketika kita menyatakan Allah Maha Besar, maka kebesaran Allah itu untuk seluruhnya. Tidak ada yang boleh lebih besar daripada Allah. Tidak juga jabatan, tidak juga harta benda, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dalam hati kita, dalam batin kita, di dalam ucapan-ucapan kita, di dalam i'tiqad kita, dalam setiap tindak tanduk kita, selain kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang tunduk, rukuk, sujud, melaksanakan ibadah salat, dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah. Maka tidak boleh dia
mengiktikadkan dirinya untuk manusia yang lain. Kita bisa melihat bagaimana congkaknya Fir'aun ketika dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekayaan, kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana pula dengan Haman, kaki tangan Fir'aun, bawahan Fir'aun, perdana menteri Fir'aun, orang yang sangat dipercayai oleh Fir'aun. Dia hanya yakin kepada Fir'aun saja. Bagaimana? Kehancuran didapatkan oleh Fir'aun dan kehancuran pula didapatkan oleh Haman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini semua menjadi iktibar bagi kita, menjadi cambuk dan contoh yang konkret, yang nyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, menjelaskan tentang kisah Haman dalam Al-Quran. Ini artinya apa? Artinya, ingat, bagi yang punya kekuasaan, jangan sombong. Jangan sempat kemudian dia merasa bahwa dia satu-satunya yang paling besar. Bagi mereka yang punya jabatan, juga sama kasusnya. Bahwa jabatan mereka itu kalau memang bisa membuat mereka bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo silakan. Tetapi bila jabatan mereka itu hanya menjadikan mereka kufur, tunduk di bawah kekuasaan yang zalim, tunduk di bawah kekuasaan yang kufur, tunduk di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak mengedepankan Allahu Akbar, maka nasib mereka juga sama dengan nasib yang dialami oleh Haman. Begitu juga dengan kaum-kaum manapun, bangsa-bangsa manapun, mereka yang tidak mau tunduk kepada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka lihat bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Samud. Allah memberikan bencana yang luar biasa kepada mereka. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia, orang yang berbangsa, berbahasa Indonesia, sadar betul bahwa banyaknya musibah yang kita alami di negeri ini harusnya membuat cambuk, membuat contoh, membuat ketegasan, membuat ketetapan harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Simpel saja. Ketika Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau seandainya penduduk negeri di suatu negeri manapun mereka beriman, berakidah Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan turunkan bala, Allah turunkan azab, akan Allah turunkan bala bencana di satu negeri tersebut disebabkan mereka tidak takwa, tidak takut dan berani kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketakutan kita kepada Allah inilah yang membuat sebenarnya kita maju. Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Kita mempelajari dengan serius mana yang dibolehkan oleh Allah sehingga kita mendapatkan jalan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ingat, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, bagaimana menolong agama Allah? Mendakwahkan dan menerapkan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Yansurkum, pasti Allah akan menolong kita. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan pendirian kita, mengistiqomahkan keislaman kita, mengistiqomahkan keimanan kita. Dan insya Allah dengan keistiqomahan itu kita akan terus maju sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat di masa yang lalu. Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat takbir, tahlil, tahmid yang kita kumandangkan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapapun yang bisa dan layak untuk dipuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita, keluarga kita, masyarakat kita di negeri ini menjadi orang yang betul-betul bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, dan mentahmidkan Allah dengan sesungguhnya, bukan hanya ucapan tetapi ke dalam seluruh jiwa raganya, sehingga layaklah dia mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian, liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.